Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rifai selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-teman semua yang saya banggakan. Halo teman-teman, saya di sini bukan sebagai individu tetapi sebagai bagian dari jutaan perempuan yang setiap hari berjuang untuk suaranya sendiri. Perempuan yang berpikir besar, bekerja keras dan memikul tanggung jawab yang seringkali tidak terlihat namun sangat menentukan arah masyarakat. Kita hidup di dunia yang terus berubah, namun satu hal yang belum berubah seutuhnya adalah ruang bagi suara perempuan. Banyak dari kita yang tumbuh dengan diajarkan untuk diam, untuk mengalah, atau untuk menerima. Padahal justru di balik suara-suara yang dipelankan, itulah tersimpan kekuatan yang dapat menggerakkan peradaban. Oleh karenanya, di sini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Saat Perempuan Berbicara, Peradaban Mendengar. Suara perempuan bukanlah suara pinggiran, itu adalah suara yang membawa kehidupan, pengalaman, kebijaksanaan, dan harapan. Suara yang sangat layak untuk didengar, bahkan menjadi pijakan masa depan. Sebagai seorang perempuan, membawa suara yang seringkali tidak diberi ruang, suara yang kadang dianggap pelan padahal sebenarnya penuh kekuatan. Tahukah teman-teman berapa banyak perempuan yang sebenarnya memiliki pemikiran besar namun belum berani berbicara? Berapa banyak perempuan yang mampu memimpin tetapi belum diberi kesempatan? Dan berapa banyak dari kita perempuan-perempuan kuat yang ada di sini yang pernah merasakan bahwa suara kita nyaris tak terdengar? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada satu kesadaran bahwa dunia tidak akan berjalan seimbang tanpa keberanian perempuan untuk bersuara dan tanpa kesediaan masyarakat untuk mendengarnya. Sebagai seorang perempuan, memahami bahwa perjalanan kita tidak selalu mudah, ada saat-saat ketika kita harus lebih kuat hanya untuk dianggap mampu, harus lebih sabar hanya untuk dihargai, dan harus lebih berani hanya untuk didengar. Namun justru disitulah letak kekuatan kita. Perempuan adalah pendidikan pertama bagi generasi. Dari tangan dan hati perempuan, karakter, tubuh, dan nilai ditanamkan. Tetapi mengapa peran sebesar itu seringkali tidak dianggap sebagai kekuatan? Mengapa suara yang membesarkan generasi justru tidak selalu diberi penghargaan? Inilah realitas yang harus kita ubah. Karena perempuan tidak hanya mengurus, tetapi menggerakkan. Perempuan tidak hanya merawat, tetapi membangun. Perempuan tidak hanya mendampingi, tetapi juga memimpin. Ketika perempuan bicara, yang mereka bawa bukan hanya pendapat pribadi. Mereka membawa pengalaman tentang kerja keras, tentang cinta, tentang ketahanan, dan tentang keberanian. Dan suara yang lahir dari pengalaman seperti itu seharusnya menjadi salah satu fondasi peradaban. Mungkin setiap perempuan pernah merasakan bagaimana rasanya berjuang untuk suaranya sendiri, yang pernah diremehkan, dianggap lemah, atau dipandang tidak cukup. Tetapi suara perempuan tidak pernah kecil. Kita hanya perlu ruang yang lebih besar untuk menyampaikan. Dan ketika ruang itu terbuka, ketika perempuan berbicara, peradaban tidak hanya mendengar. Peradaban berubah, peradaban maju, peradaban menjadi lebih manusiawi. Percayalah bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari tindakan besar. Kadang perubahan dimulai dari keberanian satu perempuan untuk bicara dan keberanian orang lain untuk mendengarkan. Mari kita bersama-sama untuk saling menguatkan, saling membuka ruang, dan saling mendengarkan. Karena ketika perempuan bicara, bukan hanya suara yang lahir, tetapi harapan baru, masa depan baru, dan peradaban yang lebih baik. Perjalanan perempuan tidak selalu mudah. Kadang kita harus berjuang 2 kali lebih keras hanya untuk diakui, harus lebih sabar hanya untuk dihargai, dan harus lebih lantang hanya untuk didengar.
Tetapi semua itu bukan kelemahan, itulah tanda kekuatan kita. Karena ketika perempuan bersuara, ia tidak hanya menyuarakan dirinya, ia menyuarakan generasi yang ia besarkan, nilai yang ia tanamkan, dan kebenaran yang ia perjuangkan. Itulah sebabnya suara perempuan adalah pilar peradaban. Maka marilah kita bersama-sama menciptakan ruang yang lebih luas untuk perempuan, ruang untuk berbicara, ruang untuk berkembang, dan ruang untuk memimpin. Sebab perubahan besar tidak selalu lahir dari tindakan besar, kadang dimulai dari satu suara yang berani keluar dari diam. Dan ketika suara itu terdengar, percayalah, peradaban ikut bergerak. Peradaban menjadi lebih adil, lebih kuat, dan lebih manusiawi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.